bangkil hasanat. Artinya panduan berinvestasi di dalam bank kebaikan. Jadi investasi ini istilah ekonomi. Kita menanam modal, ibaratnya menanam modal, kemudian mengharapkan laba yang sebesar-besarnya. Tapi ini modalnya bukan uang, melainkan amal kebaikan. Ada banyak sekali dalam Islam itu amal kebaikan yang gratis, bahkan mudah sekali dilakukan, tetapi pahalanya itu besar banget. Sebaliknya justru yang buruk atau yang tidak baik itu biasanya jalannya susah dan mahal. Contohnya narkoba itu mahal, resikonya juga besar. Beda dengan misalnya sedekah atau sholat. Sholat itu gratis, juga tidak susah. Nah, di dalam kitab ini oleh penulisnya dikumpulkan hadis-hadis sahih yang nanti dirumuskan seolah-olah kalau kita mengerjakan itulah modal pokok kita, kemudian nanti kita mendapatkan laba atau untung yang gede. Tetapi berinvestasi di bank kebaikan ini kemarin disebutkan syaratnya itu 2. Kalau ingin jadi nasabah di bank hasanat, ini syaratnya ada 2 kemarin. Yang pertama adalah orang Islam. Karena kebaikan apapun kalau dilakukan oleh orang yang non-muslim ya tidak mendapatkan surga. Syaratnya supaya bisa memperoleh surga itu ya harus Islam dulu. Boleh ndak ada orang Kristen misalnya menyumbang sapi untuk perayaan hari raya kurban ya boleh-boleh saja. Tetapi apakah dia mendapatkan pahala kurban? Jawabannya jelas tidak. Karena dia bukan seorang Muslim. Kalau ada orang Kristen ikut puasa Ramadan 1 bulan penuh, boleh ndak? Ya terserah saja. Tapi hukumnya ya sama dengan diet. Karena puasa itu harus orang yang beriman. Orang beriman itu pasti sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sama, semua nanti kebaikan di kitab ini syaratnya harus yang pertama pelakunya itu muslim. Terus yang kedua syaratnya apa kemarin Pak? Menjaga sholat wajib 5 waktu. Panjenengan kita semua mengerjakan apa saja, tetapi sholat 5 waktu ditinggal ya nggak ada gunanya. Sholat 5 waktu itu kunci. Besok di akhir ketika kita menghadap Allah yang dihitung duluan itu dan menentukan segalanya adalah sholat wajib 5 waktu. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari itu orang tidak paham. Kalau untuk kurban misalnya berlomba-lomba, umroh apalagi haji. Meskipun kadang yang melakukan itu sehari-hari juga tidak sholat. Tapi ya umroh juga. Kadang-kadang malah haji karena punya uang. Ini keliru Pak. Seolah-olah sholatnya itu bisa ditebus dengan ini. Tidak bisa. Sholat 5 waktu itu wajib, kunci, nggak boleh ditinggal selama hidup kecuali gila atau pikun atau kita belum balik. Kalau dewasa normal tidak gila, tidak pikun seperti kita, tetap wajib sholat. Nah nanti kebaikan apapun itu kuncinya harus kita muslim terus menjalankan sholat.
Ini penting sekali ini dipahami supaya kita ngerti. Jamaah, sekarang kita lanjutkan di hadis nomor 2. Judulnya itu Qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Penting saya singgung sedikit, kalau qiraah itu artinya membaca dengan mengerti artinya, meskipun tidak bersuara. Seperti kita membaca WhatsApp, itu kan kita tidak bersuara, tapi kita ngerti isi WhatsApp, itu namanya qiraah. Al-Qur'an juga begitu, panjenengan membaca bersuara atau diam tapi mengerti artinya, ngerti terjemahan dari yang dibaca itu, istilahnya qiraah. Kalau membunyikan saja atau bahasa Jawanya ngaji, misalnya satu hari satu halaman atau satu juz, tapi nggak ngerti artinya, itu namanya tilawah. Mana lebih tinggi, tilawah atau qiraah? Qiraah. Kalau tilawah itu ya dibaca saja, tapi harus bersuara. Kalau tilawah harus a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya. Tapi nggak ngerti artinya. Jadi kalau ada di acara mantenan, di awal acara ada orang baca Al-Quran, itu tilawatul Quran atau qiraatul Quran? Tilawatul Quran. Kecuali kalau sambil dibaca artinya atau terjemahannya. Di sini jelas Pak nggih? Nah, kita ini membaca hadis qiraatul Quran. Hadisnya itu di bawaan Abdillah. Itu Abdillah ya, bukan Abdullah, salah itu. An Abdillah bin Mas'udin. Nama orang itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu doa. Radhiya, semoga Allah meridhoi. Dalam bahasa Arab, fi'il madhi itu juga bermakna doa. Barakallahu, semoga Allah memberikan berkah. Radhiyallahu, semoga Allah memberi ridho. Anhu, kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ini cara terjemahkannya juga diperhatikan, Pak. Anhu, hunya kembali ke Abdullah bin Mas'ud. Tabarakallah, enggak ada tabarokillah, enggak ada. Tabarakallah, tabaroka itu fi'il madhi. Kalau tabarokillah itu keliru. Karepe sok-sok bahasa Arab tambah salah. Yang betul tabarakallah. Barokallah. Enggak ada barokillah, enggak ada. Karena baroka yubariku itu fi'il. Enggak bisa diubah. Yaqulu, Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sallallahu alaihi wasallam itu juga doa. Sholah. Mudah-mudahan Allah memberikan sholawat. Wasallam. Dan memberikan keselamatan. Itu doa itu. Tapi hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh misalnya orang sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Bersolawat itu kepada Nabi, bukan kepada manusia seperti kita. Coba di situ, Pak. Kalau ada Rasulullah bersabda, berarti itu hadis apa, Pak? Hadis qauli. Qauli, karena Nabi itu bersabda. Kalau Nabi melakukan, hadis apa? Fi'li. Hadis itu ada 3, Pak. Kalau Nabi mengucapkan, bersabda itu qauli. Berarti sahabat mendengar. Nabi menyampaikan sesuatu, sahabat mendengar. Kalau Nabi itu
melakukan itu hadis fi'li. Sahabat menyaksikan. Bisa jadi Nabi enggak mengucapkan, tapi Nabi melakukan. Ada lagi hadis yang ketiga namanya hadis takriri. Takriri itu Nabi tidak mengucapkan, tidak melakukan, tetapi membenarkan. Ada sahabat yang melakukan amalan tertentu, Nabi setuju. Itu namanya hadis takriri. Apa contohnya? Ya contohnya Umar bin Khattab pada malam hari di bulan Ramadan berhubungan badan dengan istrinya. Terus tanya kepada Nabi, boleh enggak seperti ini? Terus dijawab, boleh. Itu namanya hadis takriri. Nabi melakukan enggak? Enggak. Juga tidak menyampaikan tapi membenarkan. Banyak contoh-contohnya. Nah kalau ini qala Rasulullahi yaqulu Rasulullah ini pasti hadis qauli. Karena Nabi apa? Menyampaikan. Nah, ini ilmu Pak, supaya ngerti. Hadis itu jenisnya yaitu kalau ndak qauli, fi'li, takriri. Man siapa? Atau kalau bahasa Indonesianya barang siapa? Qara'a harfan. Membaca. Qara'a harfan. Qara'a tadi membaca gimana Pak? Membaca yang sambil mengerti artinya, maksudnya, terjemahannya. Meskipun tidak bersuara. Kayak gini-gini diperhatikan Pak. Jadi nanti barangkali kebetulan jenengan ceramah. Enggak salah-salan tapi ngerti. Karena kulak dari ngaji. Jangan seperti orang ditanya begini. Mau balik kita juga itu ditanya, yang nanya bilang saya. Kenapa Pak? Idul Adha kita kan hari Senin. Kok ada yang takbiran mulai hari Ahad? Ini mau balik jawab. Oh iya, karena menghormati Mekah. Karena Mekah sudah hari raya hari Ahad. Iku ngawur Pak jawaban itu. Kalau nggak bisa ditanya jawab, nggak bisa. Jangan ngarang-ngarang. Setiap orang yang berceramah belum tentu ngerti hukum. Nggak ada hubungannya takbiran dengan menghormati Mekah, itu nggak ada hubungannya. Matlaknya beda. Memang di Indonesia Ahadnya itu puasa Arafah, Seninnya kita hari raya. Kenapa takbiran mulai dari hari Ahad? Memang begitu sebenarnya. Dalilnya sampai nanti hari Tasyrik tanggal 13. Tetapi umumnya kita baru mulai takbiran itu pada hari raya Idul Adha pagi harinya. Jelas Pak? Sehingga kalau ada yang memulai sehari sebelumnya seolah-olah aneh, ngerti? Jawabannya itu bukan menghormati Mekah, ngarang itu. Nah ini kalau jawabannya diterima oleh orang awam, terus orang awamnya nggak cross check sama yang lebih ngerti, bahaya. Salah itu. Jadi meskipun kita umpamanya sudah ceramah, belum ngerti, ya jawab aja saya nggak ngerti, nanti tanya yang lain. Apalagi hukum Pak, menyampaikan boleh meskipun hanya satu ayat, itu jangan yang menyangkut hukum. Kalau menyangkut hukum rusak semua nanti. Ngawur, dikarang-karang, oh gini ya ini berarti menghormati Mekah. Salah. Jadi memang hari raya Idul Adha itu sebelumnya ada puasa Arafah. Puasa Arafah enggak terkait dengan wukuf di Mekah. Menurut Muhammadiyah hitungannya tanggal 9 dihitung dari perhitungan di Indonesia. Nah nanti pada tanggal 9 itulah kita sebenarnya mulai mengucapkan takbir. Tapi enggak umum di sini. Jadi kalau ada yang begitu ya memang begitu dalilnya. Itu jawabannya Pak, bukan menghormati Mekah. Atau ada lagi yang berpendapat karena Mekah lebih dulu maka kita piye puasai
diajukan supaya macam-macam, malah bingung itu. Jadi sudahlah, kalau kita ini Imam Muhammadiyah ikutlah fatwa majelis tarjih titik. Nggak usah ngarang-ngarang, nggak karuan, bingung malah. Nah ini man qara'a harfan, siapa orangnya yang membaca satu huruf min kitabillahi dari kitab Allah. Maksudnya Al-Qur'an. Falahu maka dia mempunyai bihi dengan bacaan tadi. Apa bacaan tadi? Membaca satu huruf Al-Quran. Dia mendapatkan hasanatun, satu kebaikan. Wal hasanatu dan satu kebaikan itu bi asyri amsaliha. Dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, saya tidak bilang alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim, pahalanya berapa? 30. Karena kita itu membaca 3 huruf, masing-masing huruf itu kebaikannya dilipat gandakan jadi 10. Ini hadis sahih ini. Dikutip oleh banyak mubalik dan memang begitu. Orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran mendapatkan pahala 10. Kalau 3 huruf 30. Nah itu di bawah coba. Sama ini dengan firman Allah di surat Al-An'am ayat 160. Di bawah itu. Man ja'a bil hasanati. Ja'a itu artinya datang, Pak. Tapi kalau bersambung dengan bi, artinya apa? Mengerjakan atau membawa. Nah ini juga penting kayak gini nih. Sama dengan koma yakumu artinya berdiri. Tapi kalau ada bi artinya mengerjakan. Manja abil hasanati barang siapa mengerjakan atau menginisiasi kebaikan. Panjenengan ngerintis pengajian itu kan mengerjakan atau menginisiasi satu kebaikan. Falahu asyru amsaliha. Maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Panjenengan ngerintis kajian. Dapat pahala, dilipat gandakan pahalanya. Karena pengajian itu kebaikan. Waman ja'a bisayyiati. Sebaliknya orang yang mengerjakan keburukan, kejahatan, fala yujza illa mithlaha. Dia tidak diberikan balasan kecuali sesuai dengan kejahatan itu. Kalau kejahatannya 1, dosanya 1. Kalau 2, 2. Tapi kalau kebaikan 1 dapat 10. Ini yang saya bilang tadi. Dalam Islam itu amalan-amalan yang baik itu gratis, mudah, dan justru keuntungannya banyak. Contoh yang paling gampang ya ini. Berbuat kebaikan 1 dapat pahala 10. Kalau berbuat jahat 1 dosanya 1. Bahkan kejahatan itu tidak diberikan balasan kecuali sudah dikerjakan. Kalau baru niat nggak ada itu. Panjenengan niat mencuri tapi nggak jadi, ya nggak dosa. Cuman ya jangan niat terus. Kalau niat terus ya beda itu. Tapi kalau panjenengan sudah niat berangkat ke masjid sholat jamaah tapi nggak jadi, sudah dapat pahala. Kalau dikerjakan, apalagi nanti itu kebaikannya menular, amal jariah,
dapat banyak banget. Tadi pagi saya memberikan contoh di Ngaglik, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dulu ya orang biasa seperti kita. Meninggalnya usia sekitar 54 tahun sebelum kemerdekaan. Tapi beliau mendirikan persyarikatan namanya Muhammadiyah. Dulu itu Muhammadiyah nggak seperti sekarang. Tapi sekarang Muhammadiyah berkembang di dalam negeri dan di 27 negara. Kalau kita menghitung kampus itu ada 170 lebih. Belum doktornya, profesornya yang lahir dari kampus-kampus Muhammadiyah. Belum pesantrennya, rumah sakit dan seterusnya. Itu kira-kira amal jariahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh banyak banget. Nggak nyangka kalau Muhammadiyah jadi seperti sekarang. Bayangkan orang yang membuat pil narkoba yang sekarang jadi marak itu. Kira-kira ya sama. Itu sekarang susah sekali memberantas narkoba itu. Dan itu pasti ada yang pertama kali menciptakan, mesti ada itu. Nah, itulah kalau kita berbuat baik. Wahum la yudlamun, orang-orang yang berbuat baik, termasuk juga yang berbuat buruk itu enggak akan pernah dizolimi oleh Allah. Semua pasti ada balasannya. Kayak begini-begini ini sudah sering Pak kita kerjakan dan dengarkan. Termasuk sholat jamaah misalnya. Itu bukan hanya 10, tapi dilipat gandakan jadi bahkan 27. Itu kalau di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan, kelipatannya itu tidak terhingga. Ingat Pak, ini pembahasan kalau kebaikan dikerjakan di luar bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan enggak ada. Itu lebih lagi banyaknya. Nah, lihat atasnya Roksul Mal. Apa kemarin Roksul Mal, Pak? Modal. Modalnya kan hanya qiraatu harfin au ayatin minal Qur'anil Karim. Tahu nggak yang di atas itu loh. Ini kalau kita bawa ke investasi, modalnya adalah membaca satu huruf atau satu ayat saja. Ini kan judul bukunya kan panduan berinvestasi. Jadi ini modal kita hanya membaca satu huruf atau satu ayat Al-Quran. Muddatul istithmar, apa kemarin? Muddatul istithmar, jangka waktunya. Jangka waktunya itu berapa? 1 hari kah? 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun? Tidak. Hanya daqiqotun. Kira-kira kalau membaca satu ayat atau apalagi satu huruf. Itu hanya 1 menit. Bahkan nggak sampai. Daqiqotun au aqallu min daqiqotin. Atau lebih sedikit dari 1 menit. Berarti kurang. Lama atau sebentar itu Pak? Sebentar banget itu. Bahkan kalau kita ngitung Mbak ya, kalau bacaan Al-Quran kita lancar, itu 1 juz itu sekitar 30 menit. Kalau seperti saya itu 30 menit selesai. Bayangkan 1 juz itu berapa huruf. Kalau kita ngajinya lambat, ya enggak apa-apa 1 halaman. 1 halaman itu juga banyak hurufnya itu. Ini kalau 1 huruf saja, ibaratnya hanya 1 menit, bahkan lebih sedikit. Modalnya 1 huruf, sebentar banget. Sofiul arbah. Apa kemarin? Keuntungannya, laba bersihnya. Atau al-ajru. Al-ajru itu artinya ganjaran, pahala. Kalau dalam konteks investasi berarti laba, keuntungan, bersihnya. Apa itu? Asyru hasanatin. 10 kebaikan. Likulli harfin takro'uhu. Dari setiap huruf yang Anda baca. Asyru hasanatin. Bukan asyaru ya bacanya. Asyru. Asyru hasanatin likulli harfin takro'uhu. Artinya Anda dapat 10 kebaikan loh dari setiap huruf yang Anda baca. Masalan, contohnya,
Lau hasibna adada hurufi suratil ikhlasi wal falaki wan nasi. Contohnya kalau kita hitung jumlah adat itu jumlah. Jumlah huruf dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan surat Qul a'udzu birabbil falaq, dan surat Qul a'udzu birabbin nas, ini surat pendek. Lawajadna annal adada takriban, maka kita akan mendapati kira-kira jumlah hurufnya dari 3 tadi 195 huruf. Cara bacanya itu takriban mi'ah wa khom satin watis mi'atun wa khomsatun watis una harf. Jadi 195 huruf. Itu kalau dikali 10 ketemunya berapa itu? 1950. Hanya membaca 3 surat pendek. Itu hitung-hitungannya Pak. Al-Fatihah bisa kita hitung. Berapa hurufnya terus dikali berapa? 3. Tapi ya enggak perlulah kita hitung-hitung. Pokoknya kita yakini bahwa pahalanya banyak. Jangan kayak orang-orang itu. Sodakoh 1 dikalikan 10. Terus punya uang 1 juta. Disodakokan semua. Berharap supaya dapat 1 juta kali 10. Berapa itu? 10. 1 juta kali 10 berapa Pak? 10 juta. Itu ya sodako tapi materialis sekali itu. Enggak gitu-gitu amat. Sehingga punya uang semua disodakokan. Tapi yang disuruh gitu orang lain. Dia sendiri enggak. Ya enggak, ya secukupnya, semampunya. Ini contoh betapa pahala kebaikan dalam hal ini membaca huruf Al-Quran itu ternyata besar sekali. Jelas nggih sampai sini Pak nggih? Kalau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas itu kira-kira dihitung 195 maka dikali 3 menjadi 1950 hasanah. Hasanatan ya. Hasanatan. Itu mestinya hasanata itu bukan hak. Hasanah itu. Ada titik 2 mestinya. Di akhirnya. Oke. Itu baru membaca Al-Quran. Saran saya Pak. Setiap hari paling tidak kita itu meskipun nggak ngerti artinya usahakan membaca Al-Quran. Meskipun cuman mungkin ya tilawah setengah halaman nggak apa-apa. Kalau dirasa berat karena ngajinya nggak lancar ya setengah halaman. Ya itu kalau lancar bisa 1 halaman ya bagus Pak. Jangan sampai hidup tanpa Al-Quran. Ngomong hukumnya saja beleduk sundul langit tiba-tiba nggak ngaji. Itu jangan. Bahas agama sampai menyetuh mendung tapi nggak sholat. Itu kadang-kadang saya itu sedih pembahasan fikih apapun. Pembahasan apapun itu nanti yang ditanya fikih sama orang itu. Hukumnya ini apa? Hukumnya itu apa? Tapi yo gak dilakoni yo takon tok. Itu jangan, Pak. Kemudian hadis yang ketiga qatlul wazagh. Al-wazagh itu cicak. Membunuh cicak. Bayangkan dalam Islam itu ya. Masalah cicak saja diatur. Qatlul wazagh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini banyak sekali Pak meriwayatkan hadis. Karena beliau itu selalu mengikuti Nabi dan mencatat, merekam apa yang beliau dengar dari Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mendengar dari Nabi
Sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis apa Pak ini Pak? Hadis apa? Qauli. Karena Abu Hurairah mendengar. Berarti Nabi menyampaikan. Jangan lupa itu. Jadi kalau mendengar ya berarti ucapan yang didengar. Man qatala wazagon. Barang siapa yang membunuh cicak. Ada yang menerjemahkan tokek. Tokek atau cicak. Fi awwali dorbatin. Pada pukulan yang pertama. Jadi ada cicak kita pukul. Nah pukulan yang pertama itu kutibat lahu mi'atu hasanatin. Kita mendapatkan 100 pahala kebaikan. Nah ini di dalam syarah hadis dibahas panjang. Kenapa begitu? Antara lain para ulama menjelaskan bahwa cicak itu, ini penjelasan ulama ya tentang hadis ini. Karena dulu meniup api ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam kobaran. Ada yang menafsirkan begitu. Ada juga yang kemudian menyandarkan pemahaman ini kepada riset bahwa dulu cicak itu menyebabkan penyakit tertentu dan seterusnya. Tapi kalau pendapat saya Pak, kalau ada suatu perintah atau larangan dari Islam, hadis atau Al-Quran, meskipun kita nggak ngerti itu apa hikmah di balik itu, sebaiknya tetap kita lakukan kalau itu perintah. Kalau larangan kita tinggalkan sebab pasti ada hikmah di balik itu. Nah nanti persoalan apa sih yang ada pada cicak, biarkan ilmu yang meriset. Seperti diharamkannya babi. Kenapa? Ya memang kita nggak boleh. Ternyata nanti ditemukan banyak penyakit dari babi, ya nggak apa-apa. Itu adalah hikmah. Dan biasanya yang menemukan itu hasil kajian ilmu. Itu juga jangan ngarang-ngarang. Pokoknya hadisnya begitu. Jadi kita kalau membunuh cicak pada pukulan yang pertama dapat pahala 100 kebaikan. Wafith saniyati kalau sampai mukul 2 kali dunadzalika dapat pahalanya tapi enggak sampai 100 di bawah itu. Wafith salitsati kalau mukul yang ketiga di bawah itu. Jadi pahalanya enggak 100 turun tapi turun. Nah kayak begini ini. Dalam hadis nggak ada penjelasannya Pak, tapi ada di syarah. Kalau hadis dijelaskan dalam kitab syarah. Kalau Al-Quran dijelaskan dalam kitab tafsir. Jadi tafsir itu penjelasan Al-Quran. Kalau syarah penjelasan hadis. Seperti tadi saya contohkan. Ulama menjelaskan panjang lebar antara lain. Cicak itu binatang yang dulu tidak membantu Nabi Ibrahim diselamatkan dari api. Ada lagi yang menjelaskan karena cicak menyebabkan penyakit tertentu dan seterusnya. Itu boleh saja karena mencari hikmah dari adanya perintah di dalam hadis. Apa perintahnya tadi Pak? Membunuh cicak. Wa fi riwayatin an Abi Hurairah dan dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda fi awwali dorbatin sab'ina hasanatan. Hadis yang pertama tadi menyebutkan pada pukulan yang pertama 100 kebaikan. Tapi di riwayat lain hanya sab'ina. Berapa itu sab'ina? 70. Itu juga tidak apa-apa. Dalam hadis beda-beda gitu itu biasa. Yang jelas itu pahalanya gede. Sama dalam hadis ada orang masuk surga gara-gara memberi minum anjing.
Disebutkan dalam satu hadis seorang wanita yang pelacur. Di hadis lain seorang lelaki soleh. Itu nggak penting siapa pelakunya. Yang penting perbuatan, bahkan memberi minum anjing saja menyebabkan kita masuk surga. Jadi kita harus ngerti intinya. Jangan berdebat pada hal-hal yang nggak penting. Bumi itu bulat atau datar. Terus nek datar lapo, nek bulat lapo. Kadang kita itu habis waktunya, energinya berdebat pada yang nggak penting-penting. Yang lebih penting itu banyak. Ini hadisnya yang benar pelacur atau laki-laki. Nek pelacur lapo, nek laki-laki lapo. Sing penting inti dari hadis iku opo. Seperti ini. Pahalanya 1 bilang 100. Nanti di kesempatan lain bilang 70. Enggak apa-apa, biasa itu. Habis Pak kalau waktu kita itu berdebatnya enggak penting-penting. Karena banyak sekali. Kalau kita jadikan perdebatan ya bisa. Misalnya Nabi Khidir itu orang mana. Kemudian dia itu sebenarnya punya istri enggak ya? Siddhartha Gautama itu nabi atau bukan? Enggak selesai-selesai nanti. Terus dulu itu Nabi Khidir di mana sebenarnya? Ketemu Nabi Musa itu umur berapa? Enggak penting sama sekali dan akan habis. Hidup itu kan harus bisa memilah pekerjaan itu menjadi 3, Pak. Pertama ada pekerjaan itu yang bahaya. Kalau kita kerjakan mengancam diri kita. Itu harus ditinggalkan, bahaya kok. Omongan bahaya, jangan dilakukan. Perbuatan bahaya, jangan dilakukan. Misalnya narkoba kan bahaya Pak. Berzina bahaya, selingkuh bahaya. Apalagi mencuri, korupsi bahaya semua ini. Bahaya dunia dan juga akhirat. Jangan dikerjakan. Yang kedua ada tindakan yang bermanfaat. Nah itu dikerjakan. Harus tahu itu mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Bermanfaat ya seperti ini. Biasanya semua tindakan yang bermanfaat, amalan yang baik dan bermanfaat itu berat Pak biasanya. Melakukannya itu apa? Berat. Dikiranya orang pinter itu enggak berat. Karena itu orang pinter itu enggak banyak. Karena jalan menuju pinter itu banyak ranjaunya. Ada paku-pakunya, terus ada kerikil-kerikilnya, capek, ada hantunya. Makanya termasuk jalan menuju sekolah tinggi itu berat. Hantunya banyak, nanti ada duri-durinya. Sehingga orang yang pinter itu enggak banyak. Yang kita susah itu Pak, membedakan tindakan yang nomor 3. Yaitu tindakan yang dikerjakan itu bermanfaat juga enggak, tapi juga enggak bahaya. Itulah yang disebut tindakan sia-sia. Ini yang kadang-kadang kita enggak sadar Pak. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kata Nabi, orang Islam yang baik itu yang bisa meninggalkan perbuatan atau ucapan yang sia-sia. Kalau yang bahaya semua orang ngerti Pak. Yang bermanfaat ngerti enggak? Ngerti. Yang susah itu yang ketiga ini. Yaitu yang sia-sia. Bahaya juga enggak tapi ya enggak manfaat. Makanya dalam surat Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun. Nanti ada alladzina hum anil laghwi mu'ridun. Dia enggak mau melakukan atau mengucapkan hal yang sia-sia. Sia-sia itu enggak bermanfaat tapi juga enggak berbahaya. Ku kadang berat, Pak. Apa contohnya? Ya main HP sampai 2 jam, YouTubean terus. Itu kan sia-sia. Kecuali kalau melihat tontonan yang baik, seminar misalnya. Tapi kalau nonton scroll, itu kan sia-sia Pak. Mancing, ya betul. Mancing itu menurut saya juga hobi yang kadang-kadang itu Pak sampai berjam-jam.
Kayak orang nganggur menurut saya. Tapi kalau jenengan hobi ya silakan. Tapi usahakan sambil melakukan yang lain. Misalnya sambil baca, sambil nulis. Tapi kalau hanya sambil gini aja, sambil gini, itu apa manfaatnya? Orang hidup harus tahu gitu, Pak. Bahkan setiap kita pergi kemana-kemana keluar rumah itu harus dihitung manfaatnya apa. Kalau enggak jangan lakukan, rugi kita. 1 jam, 2 jam itu sangat bermanfaat Pak. Kalau buat nulis bisa jadi satu artikel itu. Saya pribadi waktu 1 jam itu manfaat sekali. Saya bisa baca, bisa nulis, bisa ngoreksi soal, dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Apa tadi tindakan yang sia-sia. Ada juga perdebatan atau pembahasan yang enggak penting tapi juga tidak bahaya. Seperti tadi, bahas Nabi Khidir istrinya siapa. Nah, itu kan dosa juga enggak. Tapi penting juga enggak. Untuk apa? Kencingnya unta itu kalau diminum bisa apa ya? Ngapain kok minum kencingnya unta? Minum yang lain. Atau nanya misalnya hukumnya mangan kodok apa? Kok mangan kodok? Makan sate aja masih banyak gitu loh. Enggak usah aneh-aneh gitu itu. Itu ada jawabannya Pak A.R. Fahrudin dulu itu kalau jawab itu enteng-enteng begitu. Jangan yang rumit-rumit. Biasanya rumit-rumit itu hanya ditanyakan saja tapi nggak dilakukan. Nah ini hadis coba lihat di atas Pak. Roksul mal. Apa tadi Pak Roksul mal? Modal. Berarti modalnya itu amalan karena ini bukan investasi ekonomi dengan uang bukan tapi dengan amal kebaikan. Apa itu modalnya? Qatlu wazaghin min awwali dorbatin. Membunuh apa? Cicak 1 kali pukulan. Qatlu wazaghin min awwali dorbatin. Kalau kena, kalau enggak ya 2-3 kali pukulan. Ini muddatul istithmar. Apa tadi muddatul istithmar? Jangka waktunya. Berapa itu daki kotun? Au aqallu min daki kotin. Apa artinya tadi? 1 menit atau lebih sedikit kurang dari 1 menit. Masa ada orang bunuh cicak? Ya lama. Sofiul arbah. Apa tadi Pak Sofiul arbah? Laba atau keuntungan bersihnya. Al-ajru. Apa al-ajru? Pahala. Berapa itu Pak? 100 kebaikan. Nah itu. Jadi berinvestasi hanya dengan membunuh cicak. Sebentar saja pahalanya gede. Tapi penting Pak saya sampaikan juga. Pahala-pahala seperti ini keutamaan namanya Pak. Bukan berarti kita nggak usah sholat, nggak usah apa, yang penting bunuh cicak terus ya enggak begitu. Jadi keutamaan dalam Islam itu alternatif, bukan dipilih salah satu. Kalau enggak ini bukan, tapi itu kumulatif. Kumulatif itu dilakukan semua. Banyak orang yang berpikirnya keliru. Misalnya begini, sholat itu bisa menjadikan diri kita lebih baik. Berarti kalau kita sholat tapi belum baik, nggak usah sholat, itu salah. Karena ini kumulatif, sholatnya dikerjakan, perbuatan baik dengan orang lain juga harus dikerjakan. Bukan alternatif, bukan dipilih. Kalau alternatif itu kalau ndak ini ya ini. Kalau pilih ini meninggalkan ini, bukan begitu cara berpikirnya. Tapi ini dikerjakan, ini juga iya. Salah kalau berpikir daripada sholat tapi korupsi, lebih baik saya enggak sholat tapi tidak korupsi. Salah itu. Yang benar itu sholat tapi juga tidak korupsi. Jangan alternatif. Alternatif itu dipilih, jangan. Tapi harus kumulatif dilakukan kedua-duanya.
Memang begitu. Ada hablum minallah baik, hablum minannas baik. Kalau baik salah satu, yang satu jelek, nggak bener. Apalagi dua-duanya jelek. Paham gak maksudnya? Itu nggak boleh dipilih, itu bukan alternatif, itu bukan pilihan, tapi itu harus dilakukan keduanya. Silakan, barangkali ada yang ingin didiskusikan dari dua hadis ini. Monggo Pak. Sebelum saya lanjutkan, ya silakan Pak Bambang. Ya silakan. Mm-mm. Mm-mm. Ya, dulu itu Pak, nggak ada orang membaca lewat mushaf atau lewat HP. Karena pada zaman Nabi, Al-Quran itu belum dibukukan. Perdebatan tentang mushaf atau HP itu di era kemudian. Nah kemudian ulama menjelaskan memang keutamaan membaca Al-Quran itu ya lewat mushaf. Tetapi lewat HP juga boleh. Kenapa dulu zaman Nabi nggak dibahas? Belum ada. Jangankan HP, mushafnya nggak ada. Makanya nggak ada dulu perdebatan kalau nyentuh mushaf waktu baca Al-Quran harus wudhu apa enggak? Enggak ada dulu itu. Itu perdebatan setelahnya. Setelah ada mushaf. Jadi usahakan kalau baca Al-Quran pertama lewat mushaf. Tapi lewat HP juga boleh. Kedua, membaca Al-Quran dalam keadaan suci itu lebih baik. Tetapi seandainya panjenengan dalam keadaan tidak berwudu, tidak suci juga tidak apa-apa, tidak menghalangi. Apalagi menurut Muhammadiyah membaca Al-Quran tidak harus wudu dulu. Tapi kalau panjenengan wudu dalam keadaan suci, baik, lebih baik, lebih bagus. Gitu ya Pak ya. Nah, mushaf dan HP itu juga membawa konsekuensi hukum. Misalnya, sama-sama berisi Al-Quran, tapi kalau mushaf, jenengan bawa masuk ke WC nggak boleh kamar mandi. Tapi kalau HP kan masuk kemana-mana. Kenapa? Karena fisiknya itu bukan mushaf. Itu hanya include di dalamnya ada Al-Quran, tapi bukan mushaf. Makanya itu harus ngerti. Mushaf pun dijelaskan lagi yang disebut mushaf itu yang berbahasa Arab. Kalau sudah ada terjemahan itu namanya Al-Quran terjemahan. Kenapa zaman Nabi nggak ada penjelasan gitu? Nggak ada Nabi baca Al-Quran terjemahan, nggak ada. Karena beliau orang Arab. Mushaf itu setelahnya apalagi diterjemahkan. Abu Bakar nggak ngerti terjemahan bahasa Indonesia Pak. Dan nggak perlu karena beliau memang orang Arab. Jelas nggih? Kenapa? Oh iya, jelas dulu itu beda dengan sekarang, Pak. Gitu ya. Ada lagi, Pak? Ya, silakan. Ya. Halo. Tes. Ya. Ya logikanya kalau melihat dari teks hadis qatlu itu berarti membunuh. Artinya sekali pukul langsung mati. Nah itu 100. Kalau misalnya sampai 2-3 kali pukulan berarti pahalanya dari pukulan kedua ketiga itu berkurang gitu. Dari mana kita memahami itu membunuh? Nah, kotlun itu artinya membunuh. Dan memukul cicak dalam hadis ini konteksnya ya disuruh membunuh. Logikanya begitu, Pak. Jadi berbahasa itu juga pakai logika. Seperti kita bilang begini, Mas Ali ayo kita ke warung. Itu logikanya ya nggak disuruh ngetik, tapi diajak makan dari mana?
dari logika. Ayo kita ke warung, masa disuruh nggarap proposal kan enggak. Mesti itu diajak makan, logika itu. Banyak sekali bahasa-bahasa yang enggak perlu diperjelas. Itu logikanya begitu. Memukul sekali, 2 kali, 3 kali itu maksudnya ya membunuh. Karena memang itu konteksnya hadis suruh membunuh cicak. Coba mari kita ke kamar mandi ya, kalau enggak pipis, buang air besar ya mandi. Masa ke kamar mandi apa? Kan mesti itu. Makan kan enggak toh. Logika berbahasa. Ada lagi Pak? Jadi sambil kita mengenali Pak, hadis-hadis itu, termasuk ini kan hadis Pak. Nabi itu kalau menyampaikan sesuatu bahasanya itu ringkes. Enggak muter-muter. Kayak kita ini kan muter-muter. Kalau Nabi itu jelas man qatala wazagon. Barang siapa membunuh cicak. Berarti itu maksudnya apa? Disuruh membunuh cicak gitu loh. Tapi bahasanya begitu. Fi awwali dorbatin. Kalau dia membunuh sekali pukulan. Pahalanya 100. Jadi mana ada perintahnya disuruh bunuh. Ya ini logika Pak. Ini enggak ada perintahnya kan. Barang siapa yang membunuh cicak. Maksudnya apa? Kalau ada cicak ingin dapat pahala gede bunuhan gitu loh maksudnya. Ini logika gini nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada enggak di situ kalimat perintah? Segala puji bagi Allah. Tapi maksudnya adalah kita disuruh memuji Allah gitu loh Pak. Ini logika berbahasa. Bukan berarti itu kan enggak ada perintah. Ya sama dengan Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung. Ada perintah enggak di situ? Enggak ada. Tapi maksudnya kamu bergantung hanya boleh kepada Allah. Sebaliknya jangan bergantung kepada selain Allah. Jadi itu pemahaman-pemahaman gitu penting, Pak. Dalam bahasa-bahasa yang Nabi menyampaikan secara qauli, itu gitu. Dan bahasanya bagus, enggak seperti kita. Nabi itu punya sifat fatonah. Fatonah itu apa? Cerdas, top. Kalau memprediksi sesuatu, tepat. Kalau kita ya tepat sekali, keliru terus, mari ngono. Karena kita ini manusia dengan segala macam keterbatasan. Kadang-kadang malah nggak konsisten. Kalau Nabi itu konsisten. Ada lagi Pak? Cukup ya? Nggak ada? Jadi ini 2 hadis, silakan. Ya. Quran. Tadi ada 4 tingkatan ya. Yang pertama tilawah. Tilawah ini melafalkan. Dapat pahala juga sama dengan ini. Bedanya dengan kiroah. Kalau hanya tilawah nggak dapat petunjuk Pak. Karena kita nggak ngerti artinya. Sama dengan panjenengan tanya kepada orang Cina. Mana Mas jalan Bantul? Orang Cina jelasin pakai bahasa Mandarin. Paham? Nggak paham. Sama dengan kita 50 tahun baca Al-Fatihah setiap sholat tapi nggak ngerti artinya. Dapat pahala enggak? Dapat. Tapi ngerti nggak isi dan kandungan Al-Fatihah? Nggak ngerti. Supaya ngerti harus ditingkatkan kiroah. Dapat pahala sama. Tapi kan lebih keren karena ngerti maksudnya. Nanti ditingkatkan lagi tadarus. Tadarus itu bukan hanya ngerti artinya tapi ngerti tafsirnya. Nanti sampai tadabbur. Jadi kalau ditanya apakah dapat pahala kalau kita nggak ngerti artinya, jangankan membaca nggak ngerti artinya. Seneng Al-Quran saja dapat pahala. Mendengarkan orang ngaji dapat pahala. Tetapi kalau ingin lebih tinggi tingkatannya, ingin dapat petunjuk, ingin dapat something dari Al-Quran, maka harus dipahami isinya. Nah sampai sini saya terangkan ada yang penting Pak.
fenomena menghafalkan Al-Quran itu bagus. Anak-anak disuruh menghafalkan Al-Quran, keren. Tapi jangan berhenti di situ. Tapi harus dilanjutkan dengan memahami Al-Quran. Ada kadang Pak ya, orang tua itu anaknya suruh menghafalkan Al-Quran tapi nggak dikuliahkan. Dikira kalau sudah hafal Al-Quran bisa jadi apa saja. Orang untuk bisa mengerti isi Al-Quran harus kuliah. Harus tahu ilmunya Pak. Nggak cukup hanya dihafalin. Sama dengan itu ada orang yang anaknya itu nggak disekolahkan Pak. Ada. Katanya kalau sudah hafal Al-Quran beres semua. Sekolah itu nggak penting. Itu keliru Pak. Bukan keliru menghafalkan Al-Qurannya. Itu benar. Yang keliru pola pikir orang tua itu. Menghafalkan Al-Quran nggak keliru. Bagus. Tapi jangan berhenti di situ. Itu yang keliru. Bukan saya bilang menghafalkan Al-Quran keliru, jangan salah paham. Nggak keliru, bagus. Bahkan membaca Al-Quran terus nggak ngerti istinya, nggak keliru itu bagus. Tapi harus ditingkatkan. Ngerti maksudnya Pak ya? Karena nanti akan ada pikiran-pikiran yang kita miliki, katanya hafal Al-Quran, tapi bertolak belakang dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Al-Quran ini apa, isinya apa. Kasihan anaknya Pak. Kalau lahir dari orang tua seperti itu. Disuruh ngapalin Al-Quran saja. Nggak disekolahkan. Kuliah itu kunci. Nggak bisa orang mencapai pendidikan tinggi tanpa kuliah. Bisa mondok bertahun-tahun ya silahkan. Tapi nanti kamu ngelamar kerja nggak ditanya mondok berapa lama. Yang ditanya ijazahmu mana? Saya mondok Pak 15 tahun ya sudah kamu ngelamar aja ke pondok sana. Karena hidup di dunia kuwi ada administrasinya, ada aturannya. Makanya wong nikah syarat rukunnya terpenuhi tetap harus dicatatkan ke KUA. Karena meskipun syarat rukun beres, nggak ada catatan KUA, kita nginep di hotel, digerebek nggak sama Satpol PP? Digerebek karena ditanya apa? Mana suratnya? Itu Pak, harus pakai ini. Jadi nggak bisa hanya cukup dengan ya yang penting surat nggak ada kan ada syarat rukun. Iya, tapi orang nggak bisa administrasi. Ilmu juga gitu. Harus ada mana ijazah kamu kuliah. Itu Pak. Apal Quran bagus tapi kuliah harus. Cukup nggih? Ada lagi? Cukup. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan kita diberikan istiqomah. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.